Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karibir Rahman fi Tafsir Kalamil Manam yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk pada tafsir surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat yang ke-40 sampai 42. Kita lanjutkan tafsir ayat yang ke-41. Ayat yang ke-41, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Maka bagaimanakah halnya orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seorang saksi atau rasul dari tiap-tiap umat dan kami mendatangkan kamu Muhammad sebagai saksi atas mereka itu sebagai umatmu. Tafsir ayat ke-41. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Maka bagaimanakah halnya orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seorang saksi rasul dari tiap-tiap umat dan kami mendatangkan kamu Muhammad sebagai saksi atas mereka itu sebagai umatmu. Maksudnya, bagaimanakah kondisi kala itu dan bagaimana terjadinya hukum yang agung tersebut yang menyebutkan antara zat yang memutuskan ketetapan itu adalah zat yang memiliki kesempurnaan ilmu, keadilan yang tidak bercacat, dan kebijaksanaan yang agung dengan kesaksian makhluk yang paling suci, yaitu para rasul, atas umat-umat mereka bersamaan dengan pengakuan secara sadar dari mereka yang menjadi terdakwa. Yang demikian itu demi Allah adalah hukum yang paling umum dan menyeluruh, yang paling adil dan paling agung. Kemudian tinggallah mereka pihak yang terhukum atau terdakwa mengakui akan kesempurnaan karunia, keadilan, pujian, dan sanjungannya. Ada golongan yang berbahagia dengan mendapatkan keberuntungan, keberhasilan, kemuliaan, dan kesuksesan. Dan ada golongan yang sengsara dengan kehinaan, keterpurukan, dan siksa yang menghinakan. Ayat yang ke-42. Yauma idzi yawaddul ladzina kafaru wa asaw rasula law tusawwi bihimul ard wa la yaktumunallaha haditsa. Di hari itu, orang-orang kafir dan orang-orang yang mendurhakai Rasul ingin supaya mereka disamaratakan dengan tanah. Dan mereka tidak dapat menyembunyikan dari Allah suatu kejadian pun. Tafsir ayat yang ke-42. Oleh karena itu Allah berfirman, Yauma idzi yawaddul ladzina kafaru wa asaw rasulah. Di hari itu orang-orang kafir dan orang-orang yang mendurhakai Rasul ingin, yaitu mereka menyatukan antara kufur kepada Allah dan kepada Rasulnya dengan durhaka kepada Rasul. Lau tusawwa bihimul ard, supaya mereka disamaratakan dengan tanah, maksudnya tanah itu menelan mereka hingga mereka menjadi tanah dan menghilang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Dan orang kafir berkata, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah. An-Naba ayat yang ke-40. Wala yaktumunallaha haditsan, dan mereka tidak dapat menyembunyikan dari Allah suatu kejadian pun. Maksudnya adalah bahkan mereka akan mengakui apa yang telah mereka kerjakan dan semua lisan-lisan mereka, tangan-tangan mereka, dan kaki-kaki mereka akan bersaksi terhadap apa yang telah mereka lakukan. Pada hari itu, Allah akan memberi mereka balasan yang setimpal menurut semestinya, hingga mereka mengetahui bahwa Allah lah zat yang benar lagi yang menjelaskan segala sesuatu yang menurut hakikat yang sebenarnya. Adapun riwayat yang menyatakan bahwasanya kaum kafir menyembunyikan kekufuran dan pengingkaran mereka
Sesungguhnya hal tersebut terjadi pada beberapa kondisi pada hari kiamat, yaitu ketika mereka mengira bahwa pengingkaran mereka akan berguna bagi mereka sehingga terbebas dari siksa Allah. Namun, bila mereka telah mengetahui kenyataan dan seluruh anggota badan mereka akan bersaksi atas semua perbuatan mereka, maka saat itulah segala perkara akan jelas hingga tindakan menyembunyikan itu tidak memiliki manfaat atau faidah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.